Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama gue Rahman. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel gue Rahman. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memberikan soal seleksi kompetensi bidang ekonomi keuangan. Jadi intinya teman-teman, di pembahasan soal-soal kita ini berkaitan dengan ekonomi dan dunia keuangan. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk tidak ketinggalan video-video gue Rahman yang berikutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk tidak ketinggalan video-video gue Rahman pada saat gue ngupload tentang ekonomi lagi. Jadi teman-teman, di video kali ini tuh sudah video yang keempat. Yang keempat membahas tentang ekonomi. Jadi buat teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke soal-soalnya, saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang telah singgah di channel gue Rahman. Tetapi saya ingatkan, jangan lupa tinggalkan jejaknya dengan komentar atau dengan klik tombol subscribe sekarang juga. Di sini saya akan membahas full soal-soal yang saya berikan. Beda dengan soal sebelumnya, saya menyebutkan memberi waktu 3 detik untuk menjawab, tetapi kali ini saya akan menjelaskan full setiap soal, maksud dari soal-soalnya. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke soal-soalnya. Tetapi saya ingatkan dulu buat teman-teman gua Rahman dimanapun berada, jangan lupa follow Instagram gua Rahman di rahman.h_. Selain itu, yang paling penting jangan lupa support perkembangan channel gue Rahman untuk sampai ke 4.000 subscriber dengan klik tombol subscribe sekarang juga. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ini dia. Salah satu ciri sistem ekonomi kapitalis adalah A. Kualitas barang sebagai penentu. B. Jaminan hak milik pribadi. C. Pembatasan kebebasan berusaha. D. Bentuk persaingan diatur pemerintah. Jadi teman-teman, sebelum kita menjawab soal ini, saya akan menyebutkan ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis. Jadi adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis, yang pertama yaitu penjaminan atas hak milik perseorangan. Yang kedua, mementingkan diri sendiri atau self-interest. Yang ketiga, pemberian kebebasan penuh. Yang keempat, persaingan bebas atau free competition. Yang kelima, harga sebagai penentu atau price system. Yang keenam, peran negara minimal. Jadi itu dia ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis. Jadi kita kembali ke pilihan jawabannya. Jadi pilihan jawaban A yaitu kualitas barang sebagai penentu. Baik, kita cocokkan dengan ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Jadi teman-teman, di sini tidak ada karena yang terdapat di poin kelima yaitu harga sebagai penentu. Sedangkan di pilihan jawaban A yaitu kualitas barang sebagai penentu. Oke, berarti tidak ya teman-teman. Kemudian B yaitu jaminan hak milik perseorangan. Itu poin Yang poin pertama teman-teman, penjaminan atas hak milik perseorangan. Kemudian pilihan jawaban C yaitu pembatasan kebebasan berusaha. Berarti tidak termasuk teman-teman, karena di sini ada yang dikatakan persaingan bebas atau free competition. Yang D, bentuk persaingan diatur pemerintah. Berarti teman-teman, jawaban di sini sudah jelas yaitu B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mana di antara pernyataan berikut yang menjelaskan perkembangan manajemen keuangan? A. Manajemen keuangan menjadi makin deskriptif. B. Manajemen keuangan menjadi makin berorientasi dari pandangan kreditor. C. Manajemen keuangan menjadi makin analitis. D. Manajemen keuangan menjadi makin fleksibel. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai soal ini.
Jadi secara ringkas, disiplin keuangan mengalami perkembangan dari disiplin yang deskriptif menjadi makin analitis dan teoritis. Dari yang lebih menitik beratkan dari sudut pandang pihak luar menjadi berorientasi pengambilan keputusan bagi manajemen. Oke, jadi teman-teman kita kembali ke soalnya. Jadi di sini ada jawaban yang A itu manajemen keuangan menjadi makin deskriptif. Jadi ini yang awalnya ya teman-teman, berarti ini tidak termasuk. Kemudian B, manajemen keuangan menjadi makin berorientasi dari pandangan kreditor. Ini juga kita simpan dulu ya teman-teman. Berarti yang C, manajemen keuangan menjadi makin analitis. Ini sudah benar ya teman-teman, karena tadi saya sudah membacakan bahwa awalnya itu keuangan mengalami perkembangan dari disiplin yang deskriptif menjadi makin analitis dan teoritis. Jadi jika seandainya di pilihan jawaban soal ini terdapat analitis atau teoritis, maka itu jawabannya. Namun di pilihan jawaban C sudah terdapat teman-teman, yaitu manajemen keuangan menjadi makin analitis. Berarti jawaban di soal ini yaitu C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk memperluas mekanisme saling uji atau check and balance dalam kekuasaan pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan A. Menteri Keuangan bertindak sebagai bendahara umum. B. Menteri Keuangan berfungsi sebagai Chief Financial Officer. C. Menteri Teknis mengelola operasional yang menjadi tugas dan fungsinya. D. Semua jawaban benar. Jadi teman-teman, saya akan memperlihatkan struktur di soal ini sehingga bisa menjawab soal yang ada. Oke, jadi ini dia teman-teman, di sini Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. Jadi berarti jawaban A benar ya teman-teman. Kemudian yang B itu Menteri Keuangan berfungsi sebagai Chief Financial Officer atau Kepala Pengelola Keuangan, juga benar ya teman-teman. Kemudian C, Menteri Teknik yang kuning ini teman-teman, yang saya lingkari, Menteri Teknik selaku pengguna anggaran. Kemudian di jawaban C, Menteri Teknik mengelola operasional yang menjadi tugas dan fungsinya. Berarti dia bekerja sesuai fungsinya. Berarti kesimpulannya teman-teman, jawaban di sini itu D, semua jawaban benar, karena yang A sudah jelas ya, Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. Kemudian yang B, Menteri Keuangan berfungsi sebagai Chief Financial Officer atau Kepala Pengelola Keuangan. Kemudian yang C, Menteri Teknik ini menjalankan tugas dan fungsinya. Oke, berarti semua jawaban benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Fungsi dari laporan keuangan bagi kreditor adalah A. Memberikan pinjaman dalam bentuk uang atau jasa atau service. B. Memastikan bahwa para pemberi pinjaman berinvestasi. C. Agar laporan keuangan bisa diaudit untuk mengajukan pinjaman. D. Agar dapat memberikan penghasilan lebih bagi manajemen. Oke teman-teman, kita sedikit menjelaskan di sini tentang kreditor. Jadi seorang kreditor akan melihat laporan keuangan debitur, terutama dari laporan keuangan masa lalu. Seberapa besar dari sisi kemampuan rasio pengembalian pinjaman, sehingga kreditor dapat menentukan besar pinjaman yang akan diberikan. Jadi itu dia teman-teman, seorang kreditor. Jadi kita kembali ke pilihan jawabannya. Jadi jawaban di soal ini teman-teman yaitu A, memberikan pinjaman dalam bentuk uang atau jasa. Teman-teman, saya mau minta maaf dulu karena soal-soalnya singkat.
Karena teman-teman sebenarnya saya memberikan 10 soal, tetapi karena durasinya sampai 19 menit, saya takutkan teman-teman semuanya mengantuk mendengarkan. Jadi saya bagi dua videonya, dan saya harap meskipun sedikit tetapi bisa masuk di pikiran teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa ditunggu selanjutnya ya, video sambungan dari video ini. Oke. Jadi teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini. Harapan saya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika bermanfaat menurut kalian, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Jadi sekarang yang lulus SKB jangan lupa perbanyak manfaat, tetapi niatnya untuk beribadah, karena semua yang niatnya untuk ibadah insya Allah akan diberi jalan yang baik juga, terutama yang lagi ujian diberikan kemudahan dan lolos. Oke. Jadi harapan saya buat teman-teman semuanya yang ambil dunia keuangan, ekonomi, akuntansi, dan manajemen, semoga teman-teman semuanya lolos mendapatkan NIP untuk tahun ini. Jadi semoga wabah COVID-19 ini cepat selesai, sehingga pelaksanaan SKB juga cepat dilaksanakan. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa dimanfaatkan waktu ini untuk keluarga dan belajar juga, karena waktu-waktu ini kesempatan untuk memperbaiki diri sekaligus lebih dekat lagi kepada keluarga yang mungkin sebelumnya karena sibuk kerja lupa berkumpul dengan keluarga. Jadi saat ini jangan lupa memanfaatkan momen-momen yang ada, tetap di rumah aja. Oke, itu saja teman-teman. Saya akhiri video ini dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.